Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayuhal ummahati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahibul bait Bu Suharti sekeluarga. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini atas izin Allah Jalla wa ala kita diperjumpakan kembali di hari keempat di daurah fikih ala madhabi syafi'iyah, pembekalan di atas fikih syafi'iyah. Semoga Allah Ta'ala mencatat semua amal soleh yang telah kita kerjakan ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di yaumul akhir kelak. Dan semoga dengan amal soleh ini Allah Ta'ala meridhoi kita, merahmati kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan pemahaman pada diri kita hingga diri kita semakin bertakwa hanya kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Taib, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Al-Imam At-Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Husaini. Sebelum kita masuk sifatul ghusli Nabi, sifatul ghusli Nabi yang alaihi salatu wasalam, sifat mandi Nabi Muhammad SAW. Mandi ada dalam beberapa hal. Kita akan membahas dulu yakni tentang apa? Hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akan membahas hal-hal yang membatalkan wudu. Pokoknya Bapak Ibu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini berpatokan dengan mazhab Syafi'i saja ya, supaya kita ini Tartib itu berarti tertib dalam memahami ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya ingin menyampaikan, walaupun kita belajar fikih Syafi'i bukan berarti kita ini taklid buta ya. Bukan berarti kita taklid buta. Tapi tetap ini menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah taala. Soalnya ada di luar sana yang berkomentar kalau orang mengikuti mazhab Syafi'i atau Hambali berarti dia taklid buta. Ini perlu kita ikrarkan, kita tidak taklid buta kepada ulama-ulama kita. Tetapi inilah cara kita berikhtiar, berwasilah untuk memahami agama, harusnya dengan apa? Memahami madhab. Kalau seandainya pun Imam Asy-Syafi'i salah, pasti, karena dia manusia biasa. Kalaupun Imam Hambali itu salah, pasti, karena dia manusia biasa. Karena Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti jatuh dalam kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan, dia kembali bertaubat kepada Allah. Sama, saya dan Anda itu manusia biasa. Kita semua manusia yang pasti pernah salah dan dosa, pernah salah dan lupa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Al-insanu mahalal khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau kita lupa dan salah, ini wajar. Berarti manusia. Jadi kalau jenengan berharap pasangan itu sempurna, gak punya kesalahan, keliru. Seorang guru gak punya salah, gak punya kekurangan, keliru. Begitu juga apalagi guru kepada murid. Kalau muridnya punya salah, wajar, karena tidak tahu. Guru kalau salah wajar enggak? Nah, apalagi saya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, ketika pun dia berijtihad, mereka berdua berijtihad rahimahullah, atau ulama-ulama fikih,
ulama madzhab a'immatul madzahib rahimahumullahu jami'an. Ketika pun mereka berijtihad itu salah, tetap dicatat di sisi Allah pahala 1. Gitu ya. Kalau benar jadi 2. Dengan tidak kita mengatakan oh kita taklid buta dengan Imam Syafi'i, enggak boleh. Memang enggak boleh. Cuman cara kita memahami agama dengan apa? Memahami ulama madzhab. Paham ya ibu-ibu ya? Ya, jadi kalau ditanya belajarnya fikih apa? Fikih Syafi'i. Sama dengan muridnya fikih Hambali, mirip tipis-tipis. Bedanya sedikit aja, enggak banyak. Gitu ya. Tapi tetap kita ditanya madzhabnya apa kalian belajar madzhabnya apa? Kami belajar madzhab Syafi'i. Gitu ya. Kitabnya jelas Kifayatul Akhyar, sampaikan begitu. Ya. Sekarang kalau mereka enggak belajar dari ulama madzhab terus memahami agama pakai apa? Pakai apa kira-kira? Soalnya di luar sana ada yang nggak mau bermadhab. Baru tadi pagi saya dengar juga. Bisa-bisaan ya. Nggak apa-apa, itu urusan masing-masing. Taib di sini ada perbedaan sedikit di antara Syafi'i dan Hambali. Kalau Syafi'i itu di kitab Kifatul Akhyar ada 5 poin dalam membatalkan wudu. Kalau dalam Hambali itu di dalam kitab ini Syarhu Manhajis Salikin atau kitab asalnya Manhajis Salikin ini ada 8 malah. Kita akan baca, jadi tetap sumbernya tetap 1 ya, tetap Syafi'i. Tapi kita nilai madhab Hambali juga. Kok bisa dia ada 8 gitu? Kan butuh juga ya, paham ya? Tapi tetap sumber kita apa? Syafi'i. Ingat sumbernya apa? Syafi'i. Tapi nilai madhab yang lain boleh? Boleh. Kok madhab Syafi'i? Hambali. Taib, kita doakan penulis kitab ini, Allah maghfir lahuma wali walidayhima wali masyaikhina wali jamil muslimin, amin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa keduanya, dosa kedua orang tuanya, guru-gurunya dan seluruh kaum muslimin, amin Allahumma amin. Taib, faslu walladhi yang quddul wudu'i khamsata asya. Berikut ini 5 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari kubul dan dubur. Berarti apa saja termasuk apa itu? Kemarin BAK. Yang kecil dulu lah Mbak, jangan BAB langsung. Yang halus, BAK, BAB. Terus apa lagi kemarin? Buang angin. Kita udah bahas itu belum? Yang batalkan wudu belum kan? Terus hadas ya. Pokoknya yang hadas-hadas itu termasuk. Terus kemudian wadi, madhi, mani. Terus apa lagi? Pokoknya semua yang keluar. Gitu, yang keluar dari 2 jalur, kubul dan dubur, semua keluar. Yang paling banyak keluar itu dari kemaluan kita, itu yang paling banyak. Itu yang paling banyak, jenis air paling banyak. Pada diri wanita paling banyak keluar dari kemaluannya, termasuk haid dan nifas, ya kan? Kalau laki-laki kan hanya apa? Buang air kecil, air seni, air madhi, air wadi, air mani. Ya, kalau wanita banyak kan? Setelah 4 ini tambah haid dan nifas. Belum lagi nanti kalau ada istihadhah. Ya toh? Belum lagi kalau ada istihadhah. Nanti ada lagi keputihan, kemerahan, bukan? Kecoklatan, enggak ada ya? Keputihan. Jadi memang banyak pada diri wanita. Kalau dari dubur hanya 1. Yakni apa? Pup. Ya, ini pasti batal. Oh 2 deng, sama air. Maaf. Sama kalau laki-laki 2. Pup sama kentut. Maaf, kasar sih. Buangin, ngikut-ngikut yang ngomong kentut kemarin jadi. Sama buang angin. Kalau pada diri wanita ini buang anginnya ada 2 tempat, kubul sama dubur, betul nggak? Jadi nggak bisa dikatakan kalau wanita tuh maaf buang anginnya hanya di duburnya doang, enggak. Kadang-kadang wanita ini keluar anginnya melalui farjinya, kemaluannya. Ini kalau keluar batal. Ya, paham ya? Dan kentut itu nanti dibahas di dalam kitab Bulughul Maram, ada hadis yang namanya buang angin itu jelas suaranya, jelas baunya. Faham ini ya?
Jadi kalau dia nggak bau tapi bersuara kayak yang udah lepas, ya itu namanya buang angin. Tapi ada yang nggak bersuara, ambune. Nah itu tetap buang angin. Tapi ada yang dia itu tidak bersuara, tidak bau, tapi ada yang betul-betul kelepas dari dubur. Itu namanya buang angin. Sama melalui afwan sekali, melalui farjinya wanita juga sama kadang keluar. Tapi kalau hanya suara krek krek kan pernah kan? Grek grek, itu bukan buang angin. Itu waswas syaiton. Atau apa jenengannya bahasa Jawa nih, apa jenengannya? Ini perut itu apa namanya, Bu? Apa jeneng itu? Kok kerucak-kerucuk, Bu, itu loh, Bu. Ayam-ayangan apa jenengan itu? Keluruk. Itu ayam. Kok keluruk? Astagfirullah. Kok iso keluruk? Kukuruyuk itu keluruk ayam, Bu. Itu loh, Bu, yang bunyi yang kayak ayam apa tuh? Anginnya itu loh yang muter-muter, dia apa namanya itu bahasa Jawanya itu? Yang gerak peristaltik itu. Apa? Gerak peristaltik. Itu bahasa apa lagi, Mbak? Kan saya cuma nanya bahasa Jawa. Bahasa Jawanya apa tuh yang ayang-ayangan apa jenengan itu? Anyang-anyangan ya? Nah itu kan ada anyang-anyang, kadang-kadang bunyi-bunyi di sini. Krek, ada kan? Di perut, krek, terus nanti maaf di bagian bokong kita, krek. Itu bukan kentut. Bukan buang angin itu ada yang keluar, terasa. Jadi kalau itu batal, itu bukan waswas syaiton. Lanjutkan. Tapi yang nggak boleh jelas baunya malah tetap sholat. Ya, paham ya? Itu beberapa yang keluar. Tapi pada diri wanita memang dua jalur kalau buang angin. Itu harus kita pahami. Dalilnya nggak usah saya baca, ini banyak sekali ya, kalau kita baca nanti banyak. Kalau di madhab Hambali dikasih kalimat al-khariju ini mutlakon, yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Ya, kalau dalilnya dinukil oleh kitab Syafi'i ini sama Hambali sama. Ya, salah satunya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tak baca aja dalilnya, mumpung ada di sini. Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala katakan, ini di potongan ayatnya ya, auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang salah seorang di antara kalian minal ghaid, dari tempat ghaid. Apa itu? Tempat buang air atau kamar mandi. Artinya ayat ini, orang yang baru keluar dari kamar mandi atau toilet pasti buang air gitu loh. Maka apa saja yang keluar dari tempat itu, umumnya pup sama BAK, itu batal wudu ya. Tetapi ternyata batal wudu kan gak hanya itu. Ini kan dalil umum yang dipakai. Kalau orang BAK atau BAB batal wudunya. Tetapi tidak hanya itu. Karena tadi kan banyak pernak-perniknya kalau keluar dari dua tempat itu. Banyak kan? Ya. Bahkan kalau keluar mani bukan hanya dia batal wudunya, dia harus mandi junub. Masya Allah. Ngantuk, Bu? Masya Allah. Baca doa bismika Allahumma. Ada yang sudah terlelap sampai Madinah kan. Neng Raudhoh. Sudah. Gak apa-apa, dia mungkin lelah. Paham ya? Pakai kurah dalilnya itu aja. Kalau dalil hadisnya secara umum itu jelas, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama ini. Dua-duanya sama. Hadisnya berbunyi, innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila kondisi dia berhadas sampai dia berwudu. Paham ya? Kondisi dia berhadas sampai dia berwudu. Taib. Yang kedua, di sini kalau yang kedua dalam kitab Kifayatul Akhyar itu, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkan minal ardi
muqa'adati wa zawalil aql bisakari aw maridi. Di sini yang kedua kalau mazhab Syafi'i disebut kondisi tidur. Kondisi tidur. Jadi memang yang batalkan dulu kondisi tidur selain ya, jadi kondisi tidur tapi selain itu berarti apa? Kecuali kondisi tidur kecuali posisi tubuhnya tidak apa jenengan niku terlentang di apa namanya itu di lantai kan gitu ya, maksudnya kondisi selain kata beliau tidur, kondisi tidur kecuali posisi tubuhnya tidak nyaman di lantai atau berbaring atau terlentang dan tidak hilang akalnya. Tidak hilang akalnya dikarenakan sakit atau yang lainnya. Jadi kalau misalnya dia posisinya kayak orang Jumatan gitu kan, kayak jenengan pas ngaji lah, gitu toh. Yang penting kan nggak niat, bukan mah. Tunggu kita baca ini dulu. Maksudnya yang penting dia tidak telentang atau berbaring atau dia tidak berniat, yakni kalau di sini nggak dibahas bersandar sih boy, pokoknya dia tidak terlentang gitu, tidak menjadikan posisi nyaman di lantai dan juga tidak hilang akalnya karena kondisi sakit atau yang lain misalnya. Karena di sini saya dibuka dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah itu kalau nggak salah ya saya baca itu, ini buat informasi aja, ada kurang lebih 11 ulama berbeda pendapat masalah tidur. Masalah tidur aja berbeda pendapat loh ulama. Nah intinya ya kita pakai Syafi'i, pokoknya dia kalau dia kondisinya tidak berbaring dan tidak hilang akalnya, masih dengar-dengar suara orang kayak jenengan ngaji ini loh bu, masih dengar-dengar suara saya walaupun tekluk gitu, enggak apa-apa. Ya disindir-sindir ustadznya lagi, saya tangi terus tiba-tiba nurun meneh lagi berarti enggak batal wudu nih, ya toh. Sindir meneh, tangi meneh. Engko ustadznya nyampaikan lagi gelir meneh, nah itu enggak ya. Karena saya kerungu. Tapi kalau akalnya sudah hilang, terus posisinya apalagi dia bersandar, nah ini lagi kan tergantung kepada niat. Dia bersandar paling pojok di bawah kipas angin, baca doa, bismika Allahumma wasalam, batal wudunya. Dan ini terjadi sering di bapak-bapak juga kalau pas Jumatan itu. Kenapa ya suka nyarinya itu kayak gini lah nih kan ada, saya nggak menyalahkan kalau ada yang mau bersandar gitu ya, ada tembok, ada macam-macam apalagi di belakang tuh seneng banget tuh bapak-bapak. Ya kalau yang udah sepuh saya masih kasih maklum, ini masih muda tuh loh, kipas angin, PW ya, PW. Nah, yang rodok menengkono ya sudah wis rodok setengah niat lah ya. Walaupun kita nggak berani suudzon. Yang parah sudah duduk di soft pertama begini, saya khutbah kan suara saya kenceng, tidur jemaah. Mantap. Kalau saya kenal tuh saya sentuh, mas bangun mas. Boleh ini nggak turu, gelir ya. Kayak ibu-ibu lah pas capek itu tuh. Gitu ya. Jadi anak kidusannya zawalul akal. Jadi pokoknya kalau hilang akalnya dalam kondisi mau dia duduk, mau dia bersandar, apalagi terlentang, ini hilang akalnya berarti tidak batal wudu. Karena Nabi SAW itu pernah menunggu habis sholat witir. Rasulullah itu menunggu datangnya waktu subuh. Lalu Rasulullah SAW itu berbaring dengan menjadikan lambungnya sebelah kanan begini loh tidurnya. Nah, ini tidur yang bagus ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau tidur ala sunnah Nabi SAW itu ya begini. Kecuali kalau ditarik bojone ya beda ya. Begini, tapi ojo dipunggungi bojone. Jadi kalau bojone yang kanan ya jenengan gini, jangan bojone yang kene dibokongin tuh saru jemaah. Itu namanya enggak sopan dengan suami ya. Yang belum punya suami sabar
tidurnya mah guling aja kan itu. Nah tidur begini, nanti perkara tiba-tiba habis tidur mau telentang telungkup, mau jatuh dari kasur, itu urusan nanti ya toh. Yang penting tidurnya sesuai dengan sunnah Nabi. Paham? Ya kan kita nggak tahu jenengan semua manusia itu kan nggak tahu tidurnya kayak apa, betul apa tidak? Saya ulangi nih, hilang akalnya karena mabok atau karena sakit. Ya, orang yang mabok juga termasuk hilang akal enggak? Orang yang sakit hilang akal enggak? Iya kan hilang kesadaran, kalau orang sakit itu kan hilang kesadarannya. Nah itu pasti batal wudunya. Atau tadi ya hakikatnya istarahul badani wa zawali syu'urati wa khafal kalami min indi. Jadi sampai dibilang tidur itu hakikatnya betul-betul dia badannya betul-betul nyaman gitu loh. Badannya betul-betul istirahat, nyaman. Pulus sih enggak bu, nyaman tubuhnya, nyaman terus sampai senyap-senyap suara orang tuh sampai udah nggak kedengeran gitu loh. Nah itu namanya tidur. Ini batal wudunya. Gitu ya. Yang paling kasihan itu kalau pas lagi sholat Jumat itu sampai ngorok, ngences, ya memang ngono, ser, Allah Akbar itu kalau nggak dibangunin koncone sebelah, sehabis sholat ya masih turu mungkin. Nah ini orang kayak gini ini batal wudunya, nggak boleh dia sholat. Karena dia udah hilang, kalau sampai ngorok hilang nggak akalnya? Hilang kan? Udah nyaman banget itu, ya kan? Soalnya kan ada orang yang maaf ya, dikasih karunia kelebihan begini, mereka itu pelor gitu loh, nempel langsung, itu nikmat banget jemaah. Ya itu nikmat banget, ler gitu ada itu. Pokoknya kalau udah kena bantal itu sudah yang tidur itu batal wudunya. Taib. Yang ketiga ya. Wal massu rajulil mar'ati min ghairi ha'ilin bainahuma ghairi muharrami fil asahi. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang menyentuh memegang seorang wanita min ghairi ha'ilin bainahuma, tanpa ada pembatas, maksudnya tidak ada pembatas di antara keduanya. Ghairu mahrami fil asah, kecuali yang mahram di dalam asah itu maksudnya di dalam asah itu maksudnya di dalam syariat yang benar. Saya ulangin, seorang laki-laki yang menyentuh wanita tanpa alas di antara keduanya, berarti tanpa ada selain kain pun di antara keduanya, dan juga selain mahram yang dibenarkan oleh syariat. Dalilnya mana? Al-Maidah ayat ke-6. Ini dalil yang dipakai mereka. Aula mastumun nisa. Ya, itu dalilnya surah Al-Maidah ayat ke-6. Aula mastumun nisa. Jadi memang ibu-ibu ini memang di madhab Syafi'i ini sangat hati-hati. Saya bahas ya dulu di sini ya. Bener kan? Betul kan, kita udah sempat bahas ya masalah hadas itu tuh. Nah itu membatalkan, kita udah bahas itu. Jadi nggak di madhab Syafi'i jangan dibilang Imam Syafi'i ini apa? Imam Syafi'i ini berbuat bid'ah, dia ini ijtihadnya keliru loh. Kita kan beliau ini rahimahullah berpendapat secara umum bukan secara spesifik. Kita udah bahas kemarin. Kalau ada orang yang dia nyentuh istrinya nggak terangsang gitu ya, nyentuh anak perempuannya nggak terangsang atau perempuan nggak terangsang, kalau secara umum tidak batal. Faham ini ya? Tapi siapa yang bisa menjamin seseorang itu kalau bersentuhan itu tidak gitu, tidak gereng gitu? Siapa yang menjamin? Kan nggak ada yang menjamin. Faham? Makanya dalil secara umum, pokoknya kalau bersentuhan dikhawatirkan batal, maka dianggap udah batal wudu, maka jangan bersentuhan. Walaupun nanti dibantah oleh madhab Hambali,
Dengan apa? Nabi SAW sudah bahas hadisnya kan. Nabi SAW itu kalau ke masjid, mau ke masjid ini, habis wudhu mau sholat ke masjid, Nabi mencium istrinya dan tidak batal wudhunya. Nah, tapi tidak mengapa ya, tidak mengapa kalau seandainya seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan dianggap batal, karena khawatir rangsangan itu muncul. Apalagi seorang suami sudah lama nggak berhubungan intim sama pasangannya. Misalnya dia kerja berbulan-bulan atau istrinya sudah haid apa nifas, dia bersabar. Terus biasanya laki-laki itu lebih sensitif ibu-ibu. Faham ya? Ini saya berbicara dari sudut pandangnya kaum Adam. Secara umum laki-laki itu gampang terangsang. Ya. Secara umum ya. Secara umum, apalagi yang dia itu jarang berhubungan intim sama suaminya, sama istrinya, sama pasangannya, itu lebih cepat naik. Maka Nabi SAW itu kan dijaga banget sama Allah ya. Sampai ada hadis Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi. Saya dapat ini, pernah dibaca yang lain juga pernah dapat di Masjidil Haram di Makkah. Ketika membahas Musnad Imam Turmizi, pembahasannya itu Rasulullah SAW itu berjima dengan 10 istrinya. Semua istrinya dalam satu malam menggunakan satu wudhu. Itu Nabi itu top. Nabi itu alaihissalam menjimai semua istrinya dengan satu wudhu di satu malam. Itu baru Nabi adil. Jujur ya, kalau ada tulisan kita berlaku adil lah kepada istri-istri kita misalnya gitu, nggak ada manusia yang bisa berlaku adil. Kadang aja seorang suami nggak bisa berlaku adil kepada istrinya, betul nggak? Ada seorang suami yang dia lebih mengutamakan dirinya dibandingkan pasangannya. Ada yang dia itu nggak adil dia sama pasangannya setelah punya anak. Jadi anaknya aja yang diutamakan, istrinya dicuekin. Apalagi nek wis duwe putu, ya toh, istrinya ora dijawil, anaknya dicuekin, putune nomor siji, ya toh. Itu udah manusia nggak ada yang adil lah. Yang maha adil Allah, yang adil satu-satunya manusia siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nggak kurang sepakat, saya pribadi kurang sepakat. Walaupun ada teman-teman yang sudah poligami mengatakan gini, Ustaz, kalau ente mau adil, maka nikahlah yang kedua baru tahu ente nanti adil apa tidak. Lah, salah ungkapan ini. Saya sudah pernah bahas belum di sini? Belum. Salah ungkapan ini. Justru kamu nanti itu dengan menikah lagi baru belajar adil. Nggak akan pernah bisa adil. Mana ada yang bisa adil? Perempuan aja mana pernah bisa adil? Ibu-ibu. Kalau udah punya anak-anak kecil, pasti nyuakin suaminya nggak? Nyuakin suaminya nggak? Punya anak bayi, cuekin nggak suaminya? Udah nggak adil, sama dirinya aja udah nggak adil. Dia lebih mengutamakan siapa? Anaknya. Sama dirinya sendiri aja seorang wanita kurang adil itu. Apalagi hak suami. Maka suami kalau pas istrinya punya anak kecil, dia punya anak kecil, sabarnya bukan main sang suami. Ngelus dodo. Ya Allah, lagi pengen malah lagi mimik sama anak gue toh. Ya ngono, beneran ini serius. Makanya bukan kadang laki-laki yang birahinya di atas rata-rata itu kalau dia nggak nikah lagi wassalam itu mesti selingkuh. Hah? Terus ada lagi wanita mengatakan ngerok popo selingkuh asalkan nggak ketahuan aku daripada nikah lagi. Ini malah dorong suaminya buat bermaksiat kepada tuh zina muhson, dosa besar itu. Ibu saya ngomong ini saya berbicara fakta ya. Walaupun saya bukan pelaku, belum. Saya nggak berani bilang bukan ya. Tiba-tiba ditetirkan rencana sih enggak. Niat ada. Rencana enggak. Jadi saya nggak boleh bohong dong. Kalau niat pasti ada. Kalau rencana nanti habis lebaran saya nikah, itu namanya rencana, enggak. Ini niat. Jadi berat ibu. Nah termasuk ini ya. Tadi kenapa kejauh situ? Karena ada laki-laki. Pada umumnya laki-laki itu sensitivitasnya tinggi. Sehingga Imam Syafi'i itu menghukumi ketika bersentuhan dengan wanitanya, dengan istrinya atau wanita yang lain, batal wudunya. Jadi tanpa penghalang. Langsung gini ya. Kulit dengan kulit, batal. Fahamin ibu-ibu? Ya kita iyakan aja. Walaupun ada dalil mengatakan Rasulullah mencium istrinya tidak batal wudunya. Ya Rasulullah bisa manage syahwatnya lah. Wong lanang liyane suami jenengan, wong kadang lihat jenengan aja langsung gitu.
Misalnya contoh, ini kan contoh, ndak usah terlalu mikirnya jauh-jauh. Kadang kan ada suami delok jenengannya wis meh nerekem misalnya. Itu kan ada, makanya kalau nyentuh langsung batal. Faham maksudnya ya? Nah, ini harus kita pahami. Jadi nggak salah Imam Syafi'i. Yang salah itu terlalu berlebih-lebihan menyalahkan beliau. Nah kita siapa dibanding Imam Syafi'i? Dan dalil beliau ini banyak juga loh. Bukannya nggak banyak loh dalilnya ini, kalau saya bacakan itu Masya Allah banyak sekali. Kita bermain rasional aja sudah masuk nggak? Masuk kan bermain rasional, berarti kita nggak berani menyalahkan Imam Syafi'i kan? Ya, taib. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai madhab Hambali, mau pakai madhab Hambali dengan maksud pokoknya menyentuh lawan jenis dengan syahwat baru batal. Kalau nggak dengan syahwat nggak batal ya monggo. Paham ya? Paham ya? Talithan yang ketiga, wa masal farji bi batnil kaffi, menyentuh kemaluan. Ini keempat ya. Yang keempat menyentuh kemaluan dengan dengan telapak tangannya, dengan telapak tangan langsung. Bi batnil kaffi dengan apa nama ini? Ya dengan ini, dengan bagian tangan. Jadi menyentuh kemaluan dengan tangan. Di sini min nawaqidul wudu'i masal farjil adami sawa'un kana min nafsi aw min ghairihi min dzakarin aw untha min saghirin aw kabirin min hayyin aw mayyitin qubulan kana al malmusu aw dabiran li sadqi al farji ala al kulli. Coba nih Bu, tak bacakan ya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan kanan atau kiri, pokoknya keduanya, itu sama aja, baik dia gimana Bu? Nanti bentar ya, sabar. Sama saja apakah dia menyentuh kemaluannya dengan sendiri, maksudnya menyentuh sendiri atau disentuhi orang lain. Paham ya? Disentuh orang lain, au min ghairihi min dzakarin au untha, disentuh diri sendiri atau disentuh orang lain, baik laki-laki atau perempuan yang menyentuh. Faham ini? Faham ya? Dia menyentuh punyanya sendiri atau menyentuh punya orang lain. Faham ini? Faham ya? Jadi menyentuh punya sendiri atau menyentuh punya orang lain atau disentuh orang lain, baik yang menyentuh itu laki-laki atau perempuan, dari anak kecil atau orang besar, yang masih hidup atau yang udah mati. Tuh, coba. Itu kenapa kemudian kalau habis mandikan mayit, kan saya udah sampaikan kemarin, disafdolkan sunnah muangkatnya mandi. Tapi kalau nggak bisa mandi, boleh berwudu, karena sampai ini loh masalah ini. Paham ya maksudnya ya? Saya ulangi nih ya. Sama aja menyentuh kemaluan apakah dirinya sendiri atau diri orang lain yang menyentuh, maksud orang lain menyentuh dia atau dia menyentuh diri orang lain, baik itu laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang besar, yang masih hidup atau yang udah mati. Faham ini? Pokoknya semua yang berkaitan dengan bersentuhnya kemaluan itu membatalkan wudu. Tuh. Ya tapi kan ya ngopo toh, udah wudu me sholat, dadak megangi wong liyane. Iya kan saya, ibu bener, mikirnya bener. Yang dipikir jangan wong liyane, maksudnya wong liyane iki ya anaknya gitu loh. Ibu-ibu ekspektasinya jangan jangan wong liyane. Misalnya dia mau wudu, mau udah mau sholat, anaknya ngompol misalnya, iya toh, betul nggak? Terus kemudian cawi, kadang-kadang cawi atau kemudian pas pup. Pas pup kan ketika nyawi kan kadang-kadang kena kemaluan. Kalau perempuan kena, kadang-kadang laki kan nggak kena. Paham ya? Pokoknya pas habis itu batal wudunya, wudu lagi. Karena menyentuh kemaluan anaknya. Paham ini? Baik anak kecil atau yang udah besar. Apalagi misal contoh orang yang udah besar gimana? Merawat orang tua yang sakit. Paham ya? Yang dia pup aja atau pipis aja dia harus didampingin. Lah itu kalau udah wudu dia menyentuh kemaluan orang tuanya atau suaminya, batal. Yang kondisi sakit loh.
Paham ini ya? Jangan membayangkan kondisi sehat normal dipegang, lah ini kurang kerjaan. Oh, ini sholat udah ada megang sik Mas. Megang sik. Piye to iki? Ini sholat udah ada megang iki enggak genah iki jenenge. Wis kuwi ora usah sholat sik ning ngono kuwi. Ya kita kan berbicara pada umumnya. Kan soalnya ada model tipikal suami yang iseng usil kan. Ada tipikal istri malah yang usil, kan ada yang gitu. Suami istri ada yang satu anteng, yang lainnya usil, gitu. Nah, kalau jenengan kayaknya anteng semua. Ya pas kajian, nah, usil. Oh yang usil. Justru laki-laki itu kalau istri yang usil tuh seneng sebenarnya. Usil, ya kadang kan tipikal suami yang macam-macam, ada yang anteng gitu kan. Anteng itu nggak bisa usil istrinya. Tapi jangan terlalu agresif, medeni. Suaminya nggak betah nih ngomong kok malah. Ya, paham ya ini ya. Coba lihat di dalam madhab Hambali sama enggak? Kalau madhab Hambali sama. Benar, bila hailun aidon sama. Fahuwa yang qadul wudu'i. Dan ini dalilnya jelas. Dalil yang dipakai kedua ulama ini sama. Sama-sama hadis sahih dari sahabat. Kalau ini dari hadis Busra bintu Safwan radhiyallahu taala anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa, ini sama bunyi hadisnya. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Ini sama nih, sama-sama nih dari Busra. Coba Ibu lihat ini, bukti Syafi'i Hambali itu sama, pendalilannya podo, hadisnya sama. Coba berarti Syafi'i Hambali mirip enggak? Zen, mantap. Man massa dzakarahu falyatawaddo, maka barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah tanpa penghalang. Jadi kalau misalnya di sini katakan kalau di madhab Hambali bila hailun aidon, ya tanpa penghalang dia. Penghalang ya ini tanpa penghalang itu berarti apa maksudnya? Misalnya kain, celana dalam atau misalnya pakaian luar atau handuk mau ngeringin gitu. Itu kalau madhab Hambali enggak. Di sini juga sama. Madhab Syafi'i kan juga sama ini. Yang penting dijelaskan bahwa masal farji bibatil kafi, langsung bersentuhan dengan. Nah, jadi kalau misalnya maaf kita habis mandi terus wudu biasanya gitu kan. Terus kemudian kita belum andukan. Ini jadi dalil loh ya, ibu-ibu kalau wudu walaupun nggak menggunakan pakaian itu boleh. Soalnya ada ustadz-ustadz di luar sana, saya dapatnya dari jamaah ditanya, ustadz, kata ustadz itu kalau wudu itu harus tertutup auratnya, kalau nggak nanti nggak sah wudunya. Lo sekon di dalile. Lah terus Kanjeng Nabi niku mandi junub bersama Ibunda Aisyah yang saya ceritakan, ya toh? Itu saling memandikan itu. Habis itu kan ada wudu langsung sholat, terus gimana? Paham? Jangan berpendapat tanpa dalil. Dan ini ulama Syafi'i dan Hambali, paham ini? Tidak mengatakan wudu itu tidak sah kalau maaf tidak mengenakan selai kain pun. Berarti boleh, misalnya ibu-ibu misalnya lah ya, saya atau semuanya habis mandi kemudian wudu, biasanya gitu toh. Kemudian kan anduk mengeringkan bagian kemaluan itu pasti dikeringin kan. Lah itu nggak batal kecuali ketika nyentuh langsung terangsang syahwatnya keluar, baru batal. Kalau jenengan atau seorang manusia itu termasuk yang sensitif dalam urusan di kemaluan, sebaiknya jangan disentuh ketika habis wudu. Paham ini ya? Atau dikeringin dulu, habis keringin baru berwudu. Ya jenengan masing-masing ini kontekstualnya kan beda-beda, nggak semua orang tuh sama rata. Paham ibu-ibu? Wah, luar biasa nikmat. Wis tekan Madinah ning Raudhah. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? Wis kelima toh? Tak ulangin, siji, loro, telu, papat, limo ngono ya. Siapa? Enggak. Loh ini jelas ketok ngene kok yang ngantuk. Jangan-jangan jenengan yang ngantuk. Ini kok yang di sini nomor 5-nya tidak ada, maksudnya enggak diterangkan di sini. Wah, ibu-ibu. Makanya bapak-bapak tuh kalau lawan emak-emak tuh mesti banyak ngalah. Tetap kalah sama emak-emak.
Tapi kalau sama gurunya tetap menang gurunya toh. Kalah mak ya toh, terus no buatan. Ini kayaknya kok cuman 4 ya. Padahal tadi 5 nih siji. Iya, sebentar. Di sini 5. Kalau Syafi'i 5, betul toh? Yang membatalkan wudu ada 5 kan? 1, ini 2. Ya, tunggu sebentar. 1, 2, 3, 4 di sini. Di sini 4. Mungkin yang kelima adalah tartib ya, Bu. Enggak mungkin tartib ya. Dalam oh, kok tertib ya kan nggak mungkin ya. Iya makanya nggak mungkin tertib. Neng kene iki ora ono soal iki lho. Apa iso maca nang kono baca. Mulai iki jelas ora ono lho ning di sijine iki. Lihat jenengan jatuh ya. Lihat ibu-ibu ngantuk jadi iki kitabe ilang ngono. Ini Bu di sini ini kitab, kalau kitab-kitab salafiyah itu, kitab kuning itu ya. Dia kan tulis tangan, dia tidak dibubuhi nomor, beda dengan kitab-kitab kekinian. Kok kekinian tuh nih ada nomornya itu, nanti neng kene 8. Ini beda. Kalau ini kan kitab kekinian, zaman now. Kalau ini zaman lawas, zaman old. Tar 1, 2. Dalam 3, 4. Ini memang nggak dijelaskan kok neng gini. Dalam enggak hilang akal termasuk ini. Ya, bisa jadi ya. Tunggu, yang pertama kan jelas keluar dari 2 jalan. Yang kedua adalah tidur, tapi dengan posisi lain, posisi tidak terlentang atau kondisi nyaman gitu ya. Terus kan yang keempat. Yang ketiga adalah menyentuh lawan jenis ya, selain yang mahram. Terus kemudian mahram itu berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya Bu ya. Atau anak kecil itu kan nggak apa-apa ya, menyentuh anak kecil kan nggak apa-apa. Yang lawan jenis boleh nggak menyentuh anak kecil? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau sudah akhil baligh. Kemudian yang keempat tadi apa? Nah, bisa jadi benar Mbak Is yang mau. Bisa jadi, tapi di sini kalau dalam kurungnya nggak ada. Di sini hilang akal dan sakit. Ini termasuk bagian dari tidur sebenarnya. Di sini nggak dibagi. Yang kelimanya, ya wallahu alam ya. Ini anak saya nggak berani nambah-nambahin, nggak berani ngurangin. Takut dosa saya. Nah, ini yang Syafi'i udah kita udahin. Sekarang Hambali. Hambali ditambahi adalah, karena kalau hilang akal sama tidur itu dimasuki kategori sama ya. Kalau Hambali ditambah, kasih catatan ya. Sekarang Hambali ada 8. Pertama al-khariju minasabila, ini mutlakon sama. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan secara mutlak. Sama. Yang kedua wadamul katsiri wa nahwihi. Udah, yang pertama udah ditulis. Yang kedua adalah berlumuran darah banyak dan yang semisalnya. Jadi keluar darah banyak dan semisalnya. Contoh, orang yang lagi batuk muntah darah. Ya, muntah darah tau kan? Itu kok batuk muntah darah itu batal wudunya menurut mazhab Hambali. Ini bukan tanpa dalil loh. Ini ada dalil yang diambil oleh qala Ibnu Qudamah fil Mughni, qala Ahmad addatu minal sahabati tukallimu fihi fa Abu Hurairah kana yadkhulu ashabuhu asabi'uhu fi anfihi. Wa Ibnu Umar asrab bithratin, wa Ibnu Abi Afi asran damilan, dan seterusnya. Wahya fi shalah akhrajahu mutlaqatan bidammi. Nah, Bu, contohnya lagi yang diambil oleh madhab Hambali di sini, perkataan seorang ulama madhab Hambali namanya Ibnu Qudamah,
menukil perkataan Imam Ahmad bin Hambal mengisahkan seorang sahabat Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu memasukkan jari-jarinya ke hidungnya, ya. Ibnu Umar asra bi tharatin wa Ibnu Abi Aufa dan seterusnya. Idza kana fahishan Jabir radhiyallahu anhu fi anfi. Kemudian dia masukkan jarinya ke hidung, keluar darah banyak, mimisan ya kalau bahasa kita ya. Ya, jadi kalau muntah darah, mimisan banyak nggak berhenti, itu batal wudunya. Ya iyalah Bu. Lah kalau misalnya mimisan keluar terus dia tetap sholat, kecret-kecret tuh, gini, itu kan sakit, bisa aja pembuluh darahnya pecah toh. Itu kan harus segera batalkan sholat. Dan ini termasuk batal wudunya. Menurut Indah Hanabila, menurut Imam Hambali. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Turmidzi, bahwasannya Nabi SAW dikatakan di sini Bu, wa qad jaa fil wudu'i fil minal qai'i haditsun Mu'adzan bin Talha an Abi Darda. Jadi Bu, ada hadis dari sahabat Abi Darda bahwasannya Nabi SAW itu muntah lalu Nabi berwudu. Muntahnya yang keluar darah. Talithan, yang ketiga, wa zawalul aql binaumi au ghairihi. Yang ketiga mazhab Hambali adalah hilangnya akal disebabkan karena tidur atau selainnya. Yang unik ini yang keempat. Wa akalul lahmil jazur. Ya, memakan daging onta. Makan daging onta yang keempat. Memakan daging onta menurut mazhab Hambali ini batal wudunya. Batal. Dalilnya ada ibu-ibu. Dalilnya diriwayatkan hadisnya sahih ya, ini hadisnya sahih. Faqal dan khasayqadul wudu ila hadis Jabir dari sahabat Jabir bin Samarah pada pertemuan jadi hadis dari sahabat Jabir bin Sumarah, Nabi SAW mengatakan bahwasannya orang yang makan daging onta itu batal wudunya. Jadi ibu makan daging, kok dulunya Bu saya ketika belajar mazhab Hambali, kok bisa ya makan daging onta itu batal. Ternyata benar Bu, daging onta itu kalau dimakan panas. Ya, kalau makan daging kambing saya biasa gitu. Biasa aja gitu. Kalau makan daging onta itu panas badannya. Makanya kalau orang yang laki-laki yang lemah syahwat nggak perlu ke Maerot, Pak Erot, Neerot, minum purwaceng macam-macam. Mangan itu daging onta sama susu onta. Langsung semangat. Makan kambing, ya kalau yang udah biasa makan daging kambing biasa aja. Tapi kalau orang yang nggak biasa makan daging kambing, apalagi daging kambing nyamleng, langsung panas. Tapi nggak batal wudu nih ya. Yang batal wudunya makan daging onta. Khamisan, susunya nggak batal Bu, bahkan daging yang batal. Yang kelima, wa masal mar'atu bisyahwati. Yang kelima bedanya adalah menyentuh lawan jenis, menyentuh seorang wanita dengan syahwat. Berarti wanita menyentuh laki-lakinya dengan syahwat batal. Yang keenam, wa massul farji, menyentuh kemaluan. Ya, wa massal farji, menyentuh kemaluan. Sabi'an, yang ketujuh, wa taghsilul mayyit, memandikan mayit. Benar juga ya, memandikan mayit. Berarti seperti mazhab Syafi'i itu. Mazhab Syafi'i kan tadi mandi mayit kan pasti menyentuh kemaluan, pasti, karena mandi mayit itu harus membersihkan. Harus membersihkan, nanti perut sebelum dimandiin di gini dulu perutnya, itu sebelum dimandiin ya, supaya keluar dulu kotorannya, terus nanti diguyur, belum lagi disabuni di daerah itu memang membatalkan. Yang kedelapan ar-riddatu. Yang kedelapan toh, yang kedelapan wariddatu, kok tartib? Enggak lagi Mbak, salah Mbak. Wariddatu itu murtad. Murtad termasuk batal wudunya. Ya, gitu ya ibu-ibu ya. Itu mazhab Hambali. Kalau kita Syafi'i ada 5 lah, kurang lebih 5. Taib, sekarang kita masuk bab berikutnya. Sebenarnya kita membahas haid gitu ya, tapi kita nggak bahas itu.
Kita bahas faslun berikutnya. Walladhi yujabul husli sittatun asya. Berikut ini yang diwajibkan mandi ada 6. Yang diwajibkan mandi ada 6 perkara. Tapi 6 perkara ini dibagi-bagi Bu mazhab Syafi'i. Salah satu tashtaraku fiha ar-rajul wan nisa wa hiya taqa'i al-khinataini al-khatanaini wa inzalil mani al-wal mauti. Yang membatalkan yang menjadikan wajib mandi itu ada 6. Ya. Sebentar. Masih di sini Bu? Yang ngantuk udah gimana? Udah. Salah satu tiganya itu tashtaraku fiha rajuli wan nisa. Tiganya itu karena bersenggamanya laki-laki dan perempuan. Jadi di antara 6 poin ini, 6 hal yang diwajibkan mandi itu 3 perkaranya itu karena apa? Bersamanya seorang laki-laki dan perempuan bersenggama. Yakni yang satu adalah attiqaul khatana ini, bertemunya 2 kemaluan. Bertemunya 2 kemaluan ini maksudnya apa? Dimasukkan ke mau laki-laki dan perempuan. Berarti jima. Itu udah pernah bahas belum ini? Fikih puasa belum ya di sini ya? Belum ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang dia berjima dengan memasukkan kemaluannya. Ibu-ibu jangan malu-malu masalah ini ya. Masalah ini belum kita bahas ya Mbak? Belum ya. Sekalipun laki-laki tadi tidak mengeluarkan maninya, sekalipun laki-laki nggak keluar maninya, perempuan nggak keluar, apalagi maaf dia baru masukin, ini ilmu ya, dia masukin hanya sekali aja dimasukin, seret gitu, terus dikeluarin. Paham? Ini udah wajib mandi. Atau maaf, laki-laki yang memasukkan, maaf sekali, laki-laki memasukkan kemaluan ke farji istrinya di bagian kepalanya aja, ujung farjinya suami dimasukin ke farjinya istri, masuk tapi walaupun ujungnya udah batal. Itu batal itu. Yang kedua wa inzalul mani. Berarti yang kedua ini hubungan suami istri yang sampai keluarkan mani. Kan ada hubungan suami istri itu tidak harus dimasukkan kemaluannya tetapi keluar mani. Paham ya Bu? Misalnya apa? Loh ya kan bener kan? Tidak harus masuk tapi keluar mani. Ini buat anak-anak yang remaja ini harus paham ini, yang besok dewasa mau nikahnya harus paham. Misalnya dia berhubungan badan, keluar maninya tuh suami, tapi nggak dimasukkan, bisa nggak? Bisa. Kondisi macam-macam, entah kondisinya istri haid, entah kondisi nifas, ini jadi dalil ya. Jadi dalil nggak ada alasan laki-laki itu nggak bisa berjima dengan pasangannya karena kondisi istri haid. Itu pernah dilakukan Nabi SAW dan Ibunda Aisyah yang menceritakan dalam hadis Sahih Bukhari. Ibunda Aisyah mengatakan ketika aku haid lalu Nabi mendatangi diriku dan meletakkan kain di atas di antara di ibunda kita ya, di antara paha dulu, di antara kedua paha. Saya mau bilang nggak sopan kalau ngomong Ibunda Aisyah, paham maksudnya? Paham ya, kalau ngomong Ibunda Aisyah saya nggak sopan gitu. Kalau ngomong wanita lain itu terserah saya gitu. Tapi kalau Ibunda Aisyah nggak bisa, berat jemaah. Paham ya, pokoknya di tempat situ itu dikasih kain dan Nabi itu mendatangi diriku sampai keluar maninya Nabi SAW. Paham ini ya? Nah ini keluar maninya. Paham? Atau sang suami minta maaf, kadang-kadang minta maaf dionaniin sama suami istrinya. Paham ini? Dionaniin keluar, yaitu wajib mandi. Istrinya wajib mandi nggak? Hah? Ya enggak dong, ya kan enggak, istri enggak ngapa-ngapain, cuman bantu bojo nih. Paham ya? Enggak, oh kalau ini kan wajib mandi ibu, kalau syahwat pasti syahwat, masa wedoknya enggak syahwat? Oh no ya, wedok erak syahwat ya, mungkin lama kali ya.
Kan macam-macam itu apa cesplengnya macam-macam. Kalau wanita kan ada yang model lama ngono ke bojone ora naik sama sekali syahwatnya. Ini contoh ini. Memang kan ada tipikalnya masing-masing. Ibu nggak usah malu-malu kayak gini. Ibu kalau tanya sama ustazah itu nggak akan sedetail ini, Bu. Betul nggak? Jenengan ngajak ustazah nggak sedetail ini kan? Yang dia nggak paham urusan laki-laki. Walaupun saya nggak merendahkan ustazah ya. Kalau jenengan mau ustazah lulusan Lipia, saya juga punya ustazahnya di pondok. Biar ngisi gitu nanti kapan-kapan. Ya, kapan-kapan. Nanti ke sini bisa. Tapi jauh. Taib. Jamaah, jadi kalau misalnya keluar mani dikarenakan kondisi dibantu, misalnya tadi dia bersenggama sama istrinya lagi haid atau nifas, tetap dia wajib mandi. Atau dibantu suami dengan model yang lainnya, apa onani dan semacamnya. Itu keluar maninya wajib mandi, tapi istri enggak. Paham ini? Nah, taib. Kemudian wal maut. Orang yang dia ini wajib mandi karena kondisi meninggal. Hah? Apa? Oh iya mati ya. Mati. Meninggal kan ya. Ngetes, Bu. Paham ya di sini ya Ibu ya. Jadi kondisi yang 3 ini ya tadi kondisi dia bersentuh kemaluan. Nah, sekarang Bu, kalau hanya laki-laki dan suami istri, dia hanya menempelkan kemaluannya aja. Dia hanya menempel kemaluannya aja dalam kondisi berjumbu rayu. Tidak dimasukkan, tidak keluar maninya. Maka tidak wajib mandi, tapi batal wudunya. Dan makruh puasanya. Dan saya sampaikan di kajian bapak-bapak itu tentang fikih puasa. Nek bapak-bapak, saya yakin ke rata-rata tak guyoning gitu kan. Jenengan tuh remnya blong kabeh. Ojo melakukan iki di bulan Ramadan. Jenengan batal, wajib qadha, wajib bayar kafarot. Ya, cuman ditempel tok ngene misalnya, teng ngene, terus dia bercumbu rayu dengan pasangannya. Susah buat laki-laki orang hari ini yang nggak bisa ngontrol. Itu nanti lost doll, kesuwen dek langsung dilebuk kayak itu. Batal ini puasanya, batal wajib qadha, wajib bayar kafarot. Tapi kalau hanya nempel gini, kita berbicara ini nggak wajib mandi keduanya. Dan ini belum dikatakan jima. Paham ya? Cuman batal wudu. Paham ini ya? Taib. Kemudian yang ketiga tadi apa? Meninggal dunia. Dan dalilnya ibu-ibu nggak usah diragukan kalau dalilnya tentang bertemunya 2 khitan dengan khitan, itu jelas dalilnya sahih ya, sahih sekali dari Rasulullah SAW, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Benar tuh dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzal taqal khatanani aw masal khatani al khitani wujubul ghusli fa'alathu ana wa rasulillahi alaihi salatu wasallam faghtasilna. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila berjumpa 2 khitan atau menyentuh khitan, ya, berjumpa 2 khitan maksudnya dimasukkan, atau menyentuh khitan dengan khitan, maksudnya menyentuh khitan dengan khitan ini maknanya adalah onani, dionanai istri ke suami gitu, maka wajib atasnya mandi. Dan itulah yang dilakukan aku dengan Rasulullah SAW, maka kami itu mandi. Nah, berarti jelas ya dalilnya ya. Paham ya ibu-ibu? Dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang masa wa mina inzalul mani fama takhrujul mani wajibul ghusli wastawaun khuruju minal khurujul sawaun khuruju minal mukhrajil mu'tadi au min thaqabihi fi sulbi au khasiyati al-madhabi. Jadi ibu gini Bu, bener kan yang kedua kok tadi kan khitan dengan khitan, ibu paham ya? Nanti prakteknya sabar ya, ini ilmu dulu ya. Ibu paham ya, biar kajian kita ini ilmiah kan tetap baca kitab, nanti prakteknya belakangan kan gitu. Nanti jenengan udah ngantuk pules baru saya praktek, kok pulang praktek mandi kan belum, langsung mulai weh. Papa tak mulai weh saya gini. Ya Bu ya. Jadi tadi masalah khitan dengan khitan. Kemudian masalah ada hadis lagi Bu. Ya ini tentang perkara kedua tentang keluarnya mani. Apa itu tetap wajib mandi? Apakah keluar dengan sengaja? Maksudnya sengaja itu kita yang mengeluarkan atau dikeluarkan orang lain atau karena mimpi. Jadi buat laki-laki toh.
Nah kalau wanita kan juga bisa keluar mani nggak karena dia onani? Bisa nggak keluar? Coba saya mau tanya. Walaupun saya tahu jawabannya. Bisa nggak? Bisa. Wanita yang onani, apa bahasa lainnya kemarin tuh ibu-ibu apa ya? Saya taunya masturbasi dari ibu-ibu ya. Ya Allah, saya kok rodok goblok ke dalam masalah ini ya. Tahu saya onani ya. Dibilang ibu masturbasi Ustaz sama. Oh sama ya, aku manut ibu-ibu itu. Mau laki mau lanang itu, laki lanang podo ya. Mau lanang mau wedok. Ini nih onani atau masturbasi keluar maninya wajib mandi. Walaupun bukan karena senggama, tapi onani ini membatalkan puasa dan dosa loh ya. Batalkan puasa dan dosa. Ini berasal dari sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakni apa ibu-ibu? Innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air berasal dari air. Ya, sesungguhnya air berasal dari air. Maksudnya apa? Orang yang dia itu keluar maninya atau senggama atau nanti haid atau nifas itu kan air toh, maka berasal dari air. Maksudnya apa? Dia bersihkan dengan air juga. Faham ya? Faham ibu-ibu? Wis tangga faham kabeh lah. Tapi kalau misalnya ibu-ibu, misalnya dia senggama sama pasangannya, maninya nggak keluar tapi madhinya keluar, wajib mandi nggak? Nggak. Ini bersenggama tapi nggak dimasukin loh, ini nggak dimasukin. Dia bersenggama, yang keluar bagi suami dan istri, biasanya istri itu keluar atau suami keluar, yang keluar madhinya, nggak keluar maninya. Mandi nggak? Mandi? Mandi. Terus ngapain? Ya wudu. Ini kalau dilakukan bulan puasa siang-siang gimana? Bisa? Yojo toh mbah. Bahaya mbah. Iki makruh tapi dilakukan bisa takut remblong, jangan dilakukan. Oh tadi ibu bilang apa? Dosa? Oh dosa, ya enggak dosa. Kan enggak dimasukin, enggak keluar mani. Kalau keluarnya hanya madhi, ini enggak dosa. Kalau bulan Ramadan ya, tapi makruh. Faham ini? Paham ya? Tayyib. Kemudian itu baru 3 ya. Yang 3 wasalah satu takhtassu biha an-nisa'i wa hiya al-haidu wan nifasi wal waladah. Ya, yang ketiga itu khusus pada diri wanita karena kondisi haid. Ibu, ustadznya belum selesai. Kan sudah 3. Maka yang 3 berikutnya khusus bagi diri wanita. 1 haid, berarti nomor 2 nifas. Sabar bu, nggak apa-apa. Ibu masih kuat? Alhamdulillah. Yang ke-6 atau yang ke-3 kan tadi saya ulangin ya, kalau yang 3 tersisa itu khusus pada diri wanita, nggak mungkin pada diri laki-laki. Kok 4? Dengar dulu. Khusus yang 4 berikutnya ini 3 hal pada diri wanita, berarti termasuk poin 4, 5, 6 kan ostosmastis gitu loh bu. Ostosmastis itu automatic gitu tuh ya. Pokoknya iyain aja ustadznya. Haid, nifas dan melahirkan. Awal wiladah. Wiladah itu maknanya apa? Melahirkan. Dalilnya jelas. Surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yathurhunna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kamu mendekati istri-istrimu sampai dia suci, maka dia suci datangilah mereka dari sesuai yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Ini surah Al-Baqarah ayat 222. Apa? 222. Jadi berarti di khusus wanita ini ada 3 poin, berarti termasuk poin 4, 5 dan 6 ya. Berarti 6 kita sebut apa tadi? Berjima, keluarnya mani dengan berbagai macam cara. Ketiga apa? Meninggal dunia. Yang keempat haid. Yang kelima, yang keenam, dan keempat, kelima, enam ini khusus ada pada diri. Semangat. Terus ibu-ibu yang kalau kita akan membahas sifat
yakni mandi Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau ini madhab Hambali ada berapa? Madhab Syafi'i ada berapa? 6 ya. Kalau madhab Hambali ada 5. Tuh. Kan Bu, tipis-tipis saja perbedaannya. Kalau tadi Syafi'i 6, kalau di sini 5. Enggak usah kita bahas karena udah cukup di madhab Syafi'i. Taib. Sekarang kita akan bahas Ibu apa saja yang diwajibkan dalam mandi. Yang harus ada wajib dalam mandi itu apa saja? Ya. Pertama, wa faraidu al-ghusli, wa faraidul ghusli salasati asya'i an-niyati wa izalati najasati wa in kanat ala badanihi. Yang wajib berikut ini, wajib mandi ada 3. 1, niat. Niat dan menghilangkan najis jikalau ada di badan. Niat. Perkara pertama berarti apa Bu? Niat. Yang kedua apa? Wa izalatun najasati inkanat ala badanihi. Menghilangkan najis terlebih dahulu apabila ada di badannya. Itu tadi mazi. Makanya kenapa mazi itu kan najis ya Bu, kita udah bahas ya. Itu dihilangkan. Yang ketiga apa? Wa isalul ma'i ila usuli sya'r wal basyarati. Yang ketiga menurut kitab ini, adalah memasukkan air hingga ke sela-sela rambut. Ya, wal bubasyirah. Kemudian di apa nama ini? Apa jeneng ini gue? Ini jenengnya apa? Dikerek-kerek itu, masukkan air betul ke dalam rambut hingga rata, Itu aja Bu yang diwajibkan. Sebenarnya yang diwajibkan itu hanya 3 ini. Niat, menghilangkan najis dulu, baru mengguyurkan air sekujur tubuh gitu ya. Mengguyurkan air sekujur tubuh hingga khususnya di bagian rambut itu sampai digosok-gosok, dikerik-kerik hingga rata airnya. Dalilnya mandi jelas Ibu ya. Jelas ini baru yang wajib ya Bu. Itu yang diwajibkan mandi. Kalau sunnahnya ada 5. Itu kan yang diwajibkan berarti 3. Kalau sunnahnya berikut ini, khamsata asya ada 5. Tasmiyatu wa ghusl yadaini. Yang pertama tasmiyah, menyebut asma Allah. Ini sunnah-sunnahnya ya Bu. Faham? Jadi mengucapkan bismillah. Yang kedua, ghuslul yadaini qabla idkhalahuma al-ina'i wal wudu'i qablahu. Kemudian mencuci kedua tangan sebelum idkhalahuma, memasukkannya ke air, ke wadah air gitu maksudnya, dan berwudu sebelumnya. Berarti yang kedua apa Bu? Mencuci kedua tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana air. Ibu paham nggak maksudnya? Apa itu Bu maksudnya? Iya, cuci tangan. Ini sunnahnya ya Bu. Jadi mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan tangannya ke dalam air. Yang ketiga, wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Berarti udah 3 ya. Yang keberapa sekarang? Keempat adalah wa imararul yaddi alal jasadi wal maulati wa taqdimul yumna alal yusra. Yang berikutnya adalah, sebentar Bu. Yang berikutnya adalah di sini maksudnya wal imararul yaddi ala jasadi. Maksudnya itu gini loh. Maksudnya itu menyentuh, membasuhkan tangan kita ke jasad kita. Wal maulati taqdim liyumna alal yusra, dan mendahulukan tangan yang kanan, bagian yang kanan baru yang kiri. Paham ibu-ibu ya? Jadi tetap mandi itu sunahnya di gosok-gosok lah, gosok-gosok, ngomong gosok-gosok, oh ya angel men.
gosok-gosok gitu dan didahulukan. Saya ulangin, yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat tadi menyentuhkan tangannya ke jasad, digosok-gosok dan mendahulukan, ini yang berikutnya berarti. Yang berikutnya berapa? Kelima ya. Yang kelima mendahulukan bagian tubuh yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. Nah, tak contohkan. Ini kita mandi junub. Mandi junub ibu-ibu. Mandi junub kalau berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6, yang penting air sekujur tubuh itu kena air. Contoh, dengan jenengan masuk nyemplung neng laut, nyemplung neng sungai, tapi keluar meneh ya. Nek nyemplung berarti kan keluar meneh. Ojo ndak metu. Paham ya? Nyemplung terus ngai meneng ngai, orang metu ya bisa koit, gitu. Nyemplung neng sungai, nyemplung neng laut, nyemplung neng sumur. Loh memang benar. Ini kan contoh nyemplung neng sumur, terus habis itu metu. Itu udah sah itu. Hah? Oh ya jelas niat lah. Masa nggak niat mbak? Masa tiba-tiba nyemplung nggak niat, ya nggak sah. Tetap harus niat. Kan udah jelas kondisinya junub. Kondisi junub berarti kan nggak mungkin nyemplung tiba-tiba nggak ada niat mau mandi mbak. Jadi niat terus nyemplung, plung, metu. Ojo ndak metu lah. Itu sudah kalau pastikan, walaupun jenengan pakai, maaf, walaupun kita mengenakan pakaian, kalau udah nyemplung basah semua nggak ini? Nah, misal jenengan punya kolam renang di belakang rumah. Itu di Jakarta Mbak Vita, neng kene anu kolam renang ono empang to nimang neng kene. Ini misalnya ada kolam renang pribadi toh, atau batep toh, hah? Oh, betap ya. Batap apa betap sih namanya? Oh, betap. Salah terus sama emak-emak. Ya pokoknya ngono lah. Betap atau batap wis terserah wis. Dia nyemplung, sreng, nyemplung gini. Apa? Iya kan? Mosok ngene wong batap yang nyemplung ngene to. Sreng ngono to. Mosok ngene ketatep iki to. Paham ya? Itu aja kudu diprakteke ya Allah, ya Allah. Betapin langsung masuk gitu toh. Masa dikira kayak pisang goreng katanya. Astagfirullahaladzim. Oh sereng ya tadi ya. Oh salah ya ngomongnya. Jadi apa cemplung ngono. Kempro malah cemplungnya kempro toh. Mau sereng wae diprotes. Cemplung apa meneh? Ya Allah ibu-ibu iki lho. Aneh memang. Baru kali ini nemui jamaah saya selama ngaji belasan tahun. Neng kene rada aneh. Nyemplung aja sekeliru. Wis pokoke nyemplung, plung ngono ya. Wis kemprong lagi. Sore. Masuk, udah terus keluar, itu udah sah. Karena sekujur tubuh pasti sudah basah. Walaupun berpakaian, ya kan? Walaupun saya berpakaian daster misalnya. Masuk itu udah basah enggak? Basah teles toh, wis metu, wis bar niku. Itu kalau yang wajib. Kayak tadi nyemplung yang sumur, nyemplung yang kolam, ya kan nggak apa-apa toh bu, nyemplungin sumur terus bangkit meneh, nek kurang kerjaan gitu loh maksud saya, neng bak gitu toh, neng bak tandon air yang dibawa, nyemplung tapi jangan dicontoh tenanan, niki maksudnya, nek misalnya nyemplung gitu loh ya. Terus yang kedua, atau misalnya nggak usah ditulis, atau misalnya mengguyurkan air sekujur tubuh pokoknya, kurang rata. Pokoknya yang sor, mungkin air satu tandon di wurz, atau air pakai peda apa namanya jenengan itu pemadam damkar toh sor misalnya gitu. Nah ini pokoknya yang gitu, nah itu. Nah, itu kalau yang wajib. Sedangkan yang sunnah tak praktekkan. Ini ibu-ibunya protes, tak pilih sing ono kantonge. Sopo kemarin? Nih tak golek sing ono kantonge wis. Milih baju ndi sing ono kantonge. Kok protes meneh toh. Jadi ya jamaah, ketika masuk kamar mandi ini harus jangan perhatikan, baca doa dulu ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kaki kiri, kaki kanannya di bawah. Ya. Mau pakai shower tuh lebih enak. Ini kita bicara yang nggak usah pakai shower lah, karena tiap rumah kan
Beda-beda. Di rumah saya itu kamar mandi ada shower aja nggak saya pakai kok. Paling gur paling enak itu. No showernya nggak tak pakai. Paling enak tuh pakai. Wah semuanya. Apalagi nyemplung tuh, ngono. Baik. Ya. Nah ketika sudah, tentunya kalau udah masuk kamar mandi ya pakainya dilepas. Itu nggak mungkin saya contohkan. Masuk, yang dilakukan apa? Cuci tangan dulu. Ini sunnah Nabi ya. Tentunya baca Bismillah kan tadi udah dari sini ya. Dari luar kan udah baca Bismillah. Terus kemudian cuci tangan. Cuci tangan dulu 3 kali gitu kan sunnahnya. Baru ini junub ya. Ingat ini junub. Junub berarti habis jima atau keluar mani. Paham ya? Setelah itu cuci kemaluannya dulu. Kemaluan dicuci. Misalnya perempuan dicuci. Kemaluan dicuci, digosok-gosok gitu. Karena apa? Bisa jadi ada mazi di sini. Ya toh? Dicuci habis itu baru berwudu. Paham? Berwudunya kayak kemarin. Mau yang wajib atau yang afdol sunnah silahkan. Sekali bilasan atau 2 kali bilasan mau 3 kali bilasan silahkan. Habis wudu ingat, habis wudu baru maaf nih tak buka ya. Setelah wudu kemudian ambil air, boleh diguyur pakai apa namanya? Gayung atau misalnya ambil air gini, air keran gitu toh, diginiin. Diratakan. Kalau mazhabnya Syafi'i tadi kan harus pokoknya diratakan gini, benar-benar diratakan gini. Paham ya? Diratakan. Setelah itu baru mengguyurkan air sekujur tubuh. Lah kalau mazhab Syafi'i kan dia kepala kan udah semua, wudu kan sudah. Badan sebelah kanan. Atau misalnya diguyur, sor, kanan, kiri, sudah baru diratakan. Ya Bu, diratakan bener loh. Diratakan bener. Kok sensitif? Bukan itu kekencengan itu. Taib. Jadi Taib. Udah Bu, udah nih. Jadi nanti dibalas gini, dibilas ya Bu. Ah ini dibilas rata ya Bu, dibilas rata, diratakan semua. Udah diratakan betul-betul diratakan semua, baru terakhir cuci kaki. Soalnya ada yang berpendapat cuci kakinya nanti ada yang berpendapat pas wudu bagian kaki itu enggak usah karena nanti terakhir itu cuci kaki ini lemah ini. Tapi namanya wudu tuntas sampai membasuh kedua telapak membasuh kaki hingga mata kaki lah. Ini nanti cuci kaki terakhir udah. Kalau Nabi dalam kitab Bulughul Maram, Nabi itu nanti tangannya diginiin. Di tempat yang kering itu diginiin. Tapi kita kan nggak mungkin di lantai ngapain gini. Udah cukup gini ya, cuci kaki, udah selesai. Sedangkan sampo dan sabun itu ndak ada syaratnya. Jenengan mandi wajib kudu sampo dan sekondi dalile. Ini kan air dengan air, paham? Kalau yang keluar mani berarti membersihkan dengan air. Mana aja dengan sampo. Air yang suci lagi mensucikan. Paham ya? Paham ini? Ini kalau mandi apa? Junub. Mandi besar junub. Jadi kalau ada yang mau niat, ada yang mau berniat nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari an jami'i badani fardu lillahi taala. Itu jangan di kamar mandi di sini. Itu bagi yang mau menyebut ya, silahkan. Kalau saya bilang aja udah masuk gitu. Paham tadi ya? Paham ya? Nah, sedangkan Anda kalau mau sabun dan sampo ini paket yang beda. Itu di luar paket syar'i. Ini paket yang mandi biasa, jenengan mau sampon, mau krimbat, mau totok wajah, mau mandi bengkoang, mandi tomat, mandi pola susu, madu itu nanti. Ini kok ya jadi satu, ini beda. Jadi nggak harus kalau samponya jenengan habis, kemudian nunggu samponya datang baru mandi junub gitu. Ya Allah kemprone. Ya tapi kalau udah tahu mau junub ya samponya disiapkan supaya kan wanita kalau nggak disampuni kan nanti takutnya bau kan, lembab kan, paham ya? Paham ini ibu-ibu maksud saya? Nah ini udah mandi wajib namanya. Lah mandi itu beda kalau yang haid dan nifas itu agak berbeda. Berbedanya satu hal di hadis yang pernah saya baca di kitab Sahih Fiqh Sunnah atau Subulus Salam ya. Itu Nabi SAW itu menganjurkan dalam hadis dari Bunda Aisyah. Itu ketika mandi junub, bukan mandi junub, mandi haid atau nifas ya.
Itu bedanya di bagian kepala. Bentar. Di bagian kepala itu dengan cara apa? Dengan cara diginiin. Paham ya? Bukan dipijit, apa jenenge? Kayak dikerek-kerek itu, digini-gini. Tapi nggak pakai sampo. Paham ya? Kalau tadi kan cuman gini. Ya kan? Bagi laki-laki kan gini, perempuan laki-laki gini. Kalau yang mana tadi? Yang mandi junub. Kalau yang haid diginiin. Sampai diratakan. Paham ya ibu-ibu ya? Tapi nggak harus rambutnya digini-giniin, nggak harus. Ini kulit kepalanya. Paham? Itu yang haid, bedanya cuma tipis di situ. Tapi kalau misalnya hanya kayak tadi ya, dengan shower dia bisa ngeratakan semua, atau dia nyemplung neng bathtub atau sumur atau semacamnya, udah dipastikan rata, udah mandi wajib. Dan tidak harus samponan. Paham? Ya karena mungkin udah niat, suaminya sama istri udah niat. Dek nanti habis subuh lagi ya dek, nah gak usah. Oh ini contoh, nanti pada subuh mana ya tanduk misalnya ngono. Saya ngekek sopo iki. Loh saya itu biasa aja loh. Misalnya me tanduk, lah kan dia mungkin nggak harus samponan, nggak harus pakai sabun ya. Nanti kan dia sholat subuh, habis subuh kan tanduk meneh misalnya ngono. Ya nanti habis subuh dia baru mandi lagi, baru pakai sampo, sabun. Mungkin lagi. Kalau udah nanti habis subuh mau lanjut lagi, sarannya itu cukup berwudu aja. Daripada mandi boros. Nanti orang rumah mandi terus toh mah, Pak. Ya, repot. Nanyar gitu kan. Ya ini buat mbak-mbak yang besok akan nikah, itu pasti akan terjadi sama Anda. Pasti, apalagi kalau suaminya itu pengenannya sering. Itu benar, bisa sehari, kayak teman saya itu seorang ustadz, sehari itu 10 kali zaman ngentenannya. Lah itu terserah dia lah. Kok ya Allah itu serah loh. Dua-duanya malah pengen 10 kali. Itu gimana lagi? Dia itu kan gak harus mandi kan, yang penting wudu. Lakukan lagi, wudu lagi, lakukan lagi. Pengen 10 coba. Jadi sampai dia ngomong, setiap 5 kali waktu sholat, ya habis sholat balik ke kamar ngelakukan lagi. Nanti keluar, pokoknya keluar tuh hanya untuk sholat doang. Ajib itu. Wah itu baru kali ini saya dengar ya. Jadi keluar kamar itu hanya ketika sholat saja. Kayaknya nggak mangan kayaknya ya Bu. Ya itu nggak usah ditanya lah Bu, mangan we, mangan. Ya itu mangan urusan pribadi. Kita kan bicara jima kok malah. Ya Bu ya. Bu, Ibu ekspektasinya berlebihan. Kemudian Bu ada lagi Bu yang diwajibkan mandi tuh ada, yang disunahkan mandi. Disunahkan ya. Kalau tadi kan wajib mandi jelas. Sekarang mandi yang lain, wal ihsalul masnunati sab'ata asyra ghuslan. Berikut ini mandi-mandi yang disunahkan ada 7. Al-jum'atu, mandi Jumat. Wal idani mandi 2 Id. Atau 2 Id. Pertama mandi Jumat, yang kedua mandi sholat. Paham ya, mandi sholat Id. Yang ketiga wal istisqa, mandi ingin sholat istisqa. Apa itu istisqa? Minta hujan. Yang keempat wal kusuf, mandi karena sholat kusuf. Apa itu kusuf Bu? Gerhana apa? Kusuf sama khusuf beda. Kusuf itu karena gerhana matahari. Yang kedua adalah yang kedua. Yang terakhir yang keberapa berarti? Kelima wal khusuf, mandi karena gerhana bulan. Kalau Syafi'i gitu Bu. Jumat, Id, istisqa, mandi karena apa jenenge niku? Gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada lagi sebenarnya Bu, mandi-mandi itu ya. Ini kalau mandi yang masnunati sabatin asyra ghuslan, yang sunnah muakkad ya. Ada lagi mandi berikutnya yang lain ya Bu, wal ghuslu min ghuslil mayit. Mandi ini di poin berikutnya ya. Poin keberapa ini? Gak bisa dibilang 6 ya. 6 ya, benar. 1, 2, 3, 4, 5. Kan 6 sekarang ya Bu.
Mandi karena memandikan mayit. Terus yang ketujuh, ini dalilnya nggak usah saya baca ya Bu, panjang ini dalilnya. Nanti saya contohkan aja mandinya kayak apa. Yang ketujuh, wal ghuslu indal ihram. Mandi karena kondisi ihram. Ihram itu berarti kondisi yang mau umroh atau haji. Berarti udah 7 ya? Udah 7. Naam. Itu mandi. Bedanya apa ibu-ibu? Bedanya kalau mandi Jumat, mandi sholat Id, mandi sholat istisqa, sholat khusuf, dan mandi apa tadi terakhir? Mandi Islam, memandikan mayit, terus mandi ihram, itu tidak sedetail kayak tadi. Yang penting air digerujukin sekujur tubuh. Wudunya nggak harus di awal. Ya, wudu nggak harus di awal. Bisa di belakang. Saya lebih terbiasa di belakang karena nggak, walaupun kadang-kadang saya ganti-ganti, kadang-kadang wudu dulu baru mandi, atau saya mandi dulu baru wudu. Paham ya? Mandinya itu kalau mandi Jumat kayak tadi, mandi itu dikujur dulu, kan pagi-pagi itu harus sudah mandi Jumat loh Bu. Ibu-ibu sunnah loh. Bapak-bapak sunnah muakkad ya. Yang mau sholat ke masjid Jumat ini kan guyur dulu sekujur tubuh, gitu kan. Udah rata kayak tadi loh Bu. Bilas tadi dulu dibilas sudah rata, nggak ada cuci kaki nggak ada, pokoknya rata aja sekujur tubuh baru wudu. Setelah wudu dia bersabun, bersampo dan seterusnya. Paham ibu? Paham ya? Nah itu mandi kita. Tapi mungkin ini dulu, insya Allah kita tersisa satu pertemuan di pertemuan yang akan datang besok Sabtu ya. Insya Allah berarti besok tata cara sholat ya Mbak. Ya. Karena yang membatalkan mandi ini beda dengan membatalkan wudhu ya, kecuali kalau mau sholat gitu ya. Besok kita tata cara sholat ala Syafi'iyah dan nanti kita lihat ala Hambali. Tapi mungkin ini dulu, ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan Bu Ketua Takmir. Tunggu pakai mic. Assalamualaikum Tat. Untuk yang mandi tadi yang langsung masuk gitu berarti tidak pakai wudhu nih, yang langsung selung-slup itu. Yang langsung. Kan yang saya ceritakan tadi yang dia nyemplung itu ya Bu, nyemplung itu kan wajib. Jadi kalau wajibnya saja selesai, nggak apa-apa. Tapi tadi kan syaratnya ada niat dulu. Kalau Syafi'i kan gitu kan, niat dulu, terus kemudian cuci tangannya, baru dia mengguyur sekujur tubuhnya dengan air, nyemplung gitu loh Bu. Itu kalau Syafi'i cukup, tapi tidak sunnah, tidak afdol sunnah kayak tadi itu loh Bu. Baca bismillah, jelas toh, niat itu. Terus kemudian cuci tangannya, wudu, cuci kemaluan, rambutnya ini, kepalanya itu diguyur air 3 kali gitu tuh, baru dia mengguyurkan tubuhnya sebelah kanan, sebelah kiri baru digosok-gosok, terakhir cuci kaki. Itu namanya mandi wajib gitu. Yang mana itu? Oh itu kan wajib, kalau itu kan itu aja udah cukup, tapi nggak dapat pahala afdol sunnah. Sifat mandi Nabi SAW kan komplit Bu. Yang tadi itu loh, yang nah itu yang kalau hanya gitu udah cukup sebenarnya. Nek ke susu subuhnya ini sudah terlambat, mau sholat subuh ke masjid, kesuwen nih kalau pakai gitu ya sudah kayak tadi aja, nyemplung ke bathtub apa kolam belakang, plung, langsung wudu, tapi wudu ya untuk sholat. Ya. Iya dong, kalau mau sholat tak wudu dong, ya gitu. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang tadi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, tadi saya izin terlambat. Mau tanya Pak Ustadz, ini misalkan tadi kan mandi besar harus memakai air. Nah tiba-tiba kerannya tuh nggak hidup Pak Ustadz. Airnya sedikit tok, padahal kita harus mandi berdua. Itu misalkan gimana itu Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum. Bu, di pertemuan yang lalu saya udah nyampaikan Nabi SAW itu pernah berwudu menggunakan 1 mud dan mandi wajib dengan menggunakan 5 mud, 4 sampai 5 mud atau 1 sok.
1 sok itu 4 mud sampai 5 mud. Jadi mandi itu kan mandi yang menggunakan air banyak sebenarnya ya. Kalau sebenarnya mandi Nabi SAW menggunakan 5 mud berarti kurang lebih kan 1 ciduk Bu. 1 ciduk kan? Kalau minyak 5 ini kan berarti 1 ciduk. Kan gampang sebenarnya mandi 1 ciduk itu kan gampang. Sebenarnya gampang. Caranya gimana? Dia tinggal cuci tangan dulu, terus airnya dimasukin, dibilas aja dulu. Paham? Pokoknya merata, masukin lagi nanti. Paham ya? Bisa nggak? Coba saya mau tanya. Yang penting sekujur tubuh itu kena air basah semuanya. Bisa nggak? Ya sudah. Kalau keran mati kan ada air galon toh Bu. Ya kan nggak harus guru ini karena kebiasaan kita nih kalau mandi itu airnya kudu buar kayak air tandon metu kabeh gitu. Sor. Jadi kalau nggak gitu rasanya nggak puas. Padahal nggak seger. Ini kan masalahnya mandi junub ini kan bukan masalah seger atau nggak seger. Tapi masalahnya dia harus basah. Ya udah kalau hanya cuma 1 ciduk bisa, kenapa tidak? Ini tidak bisa karena nggak biasa, gitu ya. Jadi kalau shower itu sebenarnya shower itu kan sebenarnya menghemat air ya, setahu saya, betul ya? Shower itu lebih menghemat daripada kita mandi pakai ciduk, betul ya? Ya pakai shower, gitu. Yang ono showere, nek saya nggak bisa pakai shower zaman, kesuwen. Nek saya loh, saya kan cepet, bukan cepat apa harus cepat gerakannya gitu, paham ya? Ada ibu tadi bertanya, silakan. Oh ya, Megi tadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Tat, kalau seandainya kita memandikan mayat, apakah tata caranya itu sama seperti perlakuan mandi junub? Jadi misalnya pertama kali kita cuci tangannya, kemudian kita cuci kemaluannya, baru kita mandi, mewudukan anggota wudhu. Kemudian mandi kanan dulu, kiri dulu seperti itu, diulang sampai seberapa dia mau, mungkin 2 atau 5 kali gitu. Iya, barakallahu fiik. Padahal itu belum pembahasan kita ya Bu. Iya. Mandi jenazah. Iya nggak apa-apa wis. Iya kalau mandi jenazah itu bedanya itu bukan cuci tangan dulu macam-macam, bukan. Itu tekniknya enggak harus cuci tangan bagi sang mayit. Maksudnya mana mungkin mayitnya cuci tangan sendiri. Ya kita cucikan enggak. Malah harusnya bagian itu besok sebenarnya materi kita wis tak kasih tahu saiki lah ringkas. Kan bukan materi ini padahal kan. Enggak apa-apa. Besok aja ya. Ibu mendesak enggak? Suka memandikan mayit? Ya misalnya pertemuan berikutnya fikih kita akan bahas itu. Insya Allah ya. Sabar ya Bu. Ya monggo silakan Mbak. Yang ti ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita ketemu ponakan dari kakak laki-laki saya misalkan gitu. Itu dia salaman gitu, kita batal wudunya apa enggak? Kalau Syafi'i dia masih kecil apa udah akhil balik? Ya masih kecil. Masih kecil nggak batal. Kalau akhir itu berarti udah batal ya. Kalau udah akhil balik batal karena kan Syafi'i loh ya. Kalau Hambali selama dia tidak muncul syahwat nggak apa-apa. Karena keponaan itu kan mahramnya jenengan. Ya toh? Mahram. Kalau masih kecil nggak apa-apa. Kalau Syafi'i mahram itu selain anak ya anak. Kalau keponakan enggak toh Mbak. Kalau keponakan kan ghairu mahram. Kalau keponakan enggak. Keponakan toh walaupun sudah walaupun sudah akhir balik nggak batal. Karena kan ponaan toh ya enggak batal. Sepupu nggak boleh nampakkan aurat kan, sepupu nggak boleh Bu. Sepupu itu mahram nikah dan mahram aurat. Sepupu jenengan tuh mahram nikah dan mahram aurat, nggak boleh menampakkan aurat, nggak boleh bersentuhan sama dia. Termasuk ipar lebih bahaya lagi itu. Ya. Ipar itu nggak boleh nampakkan aurat, nggak boleh bersentuh, paham ya? Nggak boleh. Ya, monggo yang cukup ya Mbak. Hah? Pakai mic. Ntar ya yang. Kalau jadi anak saya sama anak kakak gitu dia batal enggak? Boleh nikah? Enggak, maksudnya batal apa enggak gitu? Masih kecil apa udah di akhir balik? Kalau masih kecil enggak. Kalau udah akhir balik baru. Ya. Itu. Barakallahu fiik. Silakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, kalau habis junub itu mau sholat kita harus wudhu lagi apa enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau sholat itu harus wudhu lagi apa enggak? Taib, barakallahu fik. Ibu, selama tadi yang membatalkan wudhu itu tidak dilakukan, tetap langsung sholat. Karena dalam hadis itu kan Nabi SAW habis mandi junub kemudian langsung sholat, karena di dalamnya sudah ada wudhu kan. Yang dikhawatirkan ketika mandi junub kan tadi kan tata caranya yang sunnah kan wudhu dulu baru mandi. Ya, selama kita pas mandi tadi itu tidak menyentuh langsung kemaluannya, angel bu, nek ngono. Ya toh angel toh. Ya kalau memang nggak nyentuh cuman oh bisa ya mbak, jazakillah khairan. Yang nanya aja ya, kalau yang cuman diguyur ya bu, nggak disentuh gitu ya, nggak disentuh cuman diguyur, nggak disentuh kemaluannya, itunya dimatiin. Nah, itu cuman diguyur, nggak disentuh, nggak apa-apa, nanti langsung sholat boleh, tapi pakaian dulu ya, pakai baju keringin dulu gitu. Nah maksudnya boleh, tapi kalau model kayak kita agak sulit kayaknya karena pasti kesentuh. Belum lagi nanti sampoan dan seterusnya. Lah kan menyentuh kemaluan dengan tanpa alas kan batal wudunya kalau Syafi'i. Maka saran saya habis nanti samponan ada sabunan ya wudu lagi untuk sholat. Gitu ya bu. Baik, barakallah. Terakhir, monggo ibu. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan gini, ketika kita sholat itu kadang-kadang itu merasa kayak mau kentut, tapi tiba-tiba rasanya itu hilang. Apakah kita harus membatalkan sholat dan wudhu lagi atau tidak? Tidak bu, itu waswas syaiton. Ibu tetap sholat aja. Tadi kan patokannya kalau selama tidak keluar ada yang kelepas di dubur atau di bagian depan, terus tidak bau, tidak berbunyi, lanjut aja sholat. Itu waswas syaiton, lanjut sholatnya. Itu memang syaitan sukanya gitu bu, sukanya mengganggu. Kalau orang yang nggak punya ilmu gitu, kalau udah punya ilmu nanti ganggunya beda lagi. Ya, gitu ya bu ya. Terus yang terakhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz untuk istihadhah, Istihadah apa istihadhah? Istihadhah harusnya. Kalau istihadhah ini beda, ba'adha maksudnya. Kalau istihadhah jumlah harinya 8 atau sampai dengan 15 hari Ustaz. Wallahu a'lam. Masalah istihadhah ini kan penyakit. Ini tergantung masing-masing wanita ini beda-beda. Ada yang cuma sehari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, macam-macam. Enggak bisa dipatokan hari. Kalau ditanya haid, batasan maksimum itu 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari pasti istihadhah. Faham? Dan istihadhah itu dalam kitab Bulughul Maram ada hadis sahih, itu adalah minasyaiton. Itu diganggu oleh syaitan. Biasanya kalau wanita yang lagi banyak pikiran gitu toh, lagi capek banyak pokoknya gitulah diganggu oleh syaitan, zikirnya kurang, enggak jaga wudu dan tidak beramal salih, itu biasanya apalagi gangguan psikis ya, mungkin dia lagi stres dan seterusnya, itu istihadhahnya keluar itu. Nah, itu makanya ibu-ibu banyakin zikir pagi petang ya. Tilawatil Quran tuh pakai gadget. Nuntut ilmu, sibukkan dengan amal soleh, nggak usah sibuk ngurusin kalam-kalam orang, perkataan orang. Nanti jenengan sering istihadhah. Itu kalau nanti jenengan, kan setan kan tujuan itu kalau wanita dibuat istihadhah dikira haid kan, akhirnya nggak sholat, betul nggak? Nah itu tujuan setan memang. Nang sholat kalau biasa 7 hari, 6 hari, hari ke-8, hari ke-9 keluar sholat, tapi setiap sholat dibersihkan terus wudu dan pakai pampersnya, karena takutnya pas lagi sholat keluar kan bercak itu nggak bagus, malah jenengan tambah PR, pakai pampersnya, mau ukuran XXL atau yang lain terserah jenengan gitu ya. Mungkin ini dulu ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ibu-ibu untuk kajian pada pagi hari ini sudah selesai. Kenapa Mbak Vita? Ya, fi amanillah Ustadz, jazakumullah khairan. Insyaallah besok hari Sabtu kita lanjut materi tentang tata cara sholat.
Itu aja Ibu-ibu. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.